Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang distorsi pasar dalam perspektif ekonomi Islam. Distorsi pasar atau market distortion adalah gangguan-gangguan atas bekerjanya mekanisme pasar. Gangguan-gangguan tersebut dapat berasal dari beberapa sebab, di antaranya dari unsur permintaan maupun dari unsur penawaran yang terjadi pada suatu pasar, masalah struktur pasar, masalah eksternalitas, dan masalah barang publik. Distorsi pasar yang sering terjadi dalam sebuah transaksi yaitu antara lain tadlis, gharar, maisir, ihtikar, bai najash. Tadlis, pengertian tadlis. Tadlis berasal dari kata dallasa yudallisu tadlisan, terkandung makna tidak menjelaskan sesuatu, menutupinya, dan penipuan. Tadlis adalah kondisi di mana suatu pihak tidak mengetahui kondisi yang sebenarnya, sehingga pihak yang mengetahui informasi memanfaatkan kondisi tersebut untuk mendapat keuntungan dengan menipu pihak yang tidak tahu. Dalil larangan tentang tadlis yaitu Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang lainnya disebutkan yang artinya tidak termasuk golongan kami orang yang menipu. Hadis riwayat Muslim. Yang selanjutnya ada gharar atau tagrir. Pengertian tagrir. Tagrir berasal dari bahasa Arab yaitu gharar yang berarti akibat, bencana, bahaya, risiko, dan ketidakpastian. Dalam istilah fikih muamalah, tagrir berarti melakukan sesuatu secara membabi buta tanpa pengetahuan yang mencukupi atau mengambil risiko sendiri dari suatu perbuatan yang mengandung risiko tanpa mengetahui dengan persis apa akibatnya. Dalil larangan gharar dalam Quran surah An'am ayat 152. Yang ketiga, yang selanjutnya, maisir. Pengertian maisir adalah berasal dari bahasa Arab yasyara atau yashira atau yasura, semakna dengan sahlah yang berarti gampang atau mudah. Secara harfiah, maisir itu berarti memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja atau seharusnya menempuh jalan yang susah payah, akan tetapi mencari jalan pintas dengan harapan dapat mencapai apa yang dikehendakinya. Yang selanjutnya, ihtikar. Pengertian ihtikar berasal dari bahasa Arab ihtikara yahtakiru ihtikaran, yang bermakna secara bahasa adalah al-habsu atau menahan, dan al-jam'u atau mengumpulkan. Pedagang dilarang melakukan ihtikar, yaitu melakukan penimbunan barang dengan tujuan spekulasi sehingga ia mendapatkan keuntungan besar di atas keuntungan normal. Dalil larangan ihtikar. Larangan ihtikar ini terdapat dalam sabda Nabi SAW dari Ma'mar bin Abdullah bin Fadlah. Katanya, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak melakukan ihtikar kecuali orang yang bersalah atau berdosa. Hadis riwayat Tirmizi. Adapun ayat yang menjelaskan tentang persoalan mengenai ihtikar yaitu dalam Quran surah At-Taubah ayat 34 dan 35. Yang selanjutnya, bai najashi. Bai najashi adalah transaksi yang diharapkan karena si penjual menyuruh orang lain memuji barangnya atau menawar dengan harga yang tinggi agar orang lain tertarik pula untuk membeli. Pihak ketiga ini sebenarnya tidak benar-benar ingin membeli, tetapi hanya untuk mengecoh orang lain, seolah-olah barang yang dia jual laku dan hangus karena banyak yang suka dan membelinya. Dalil larangan bai najashi
Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, yang artinya, janganlah kamu sekalian melakukan penawaran terhadap barang tanpa bermaksud untuk membeli. Hadis riwayat Tirmizi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dijelaskan bahwa Rasulullah SAW melarang menambah harga barang dagangan yang mengandung unsur penipuan atau najasyi. Ya, sekian dari saya, mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.